Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Kami menyapa yang di rumah, saudara yang beribadah di rumah. Shalom. Mari kita angkat tangan kita lambaikan tangan kita. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk 2 jam ke depan kita mau beribadah. Amin. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Orabatakaya shekenaralamu. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat kami. Kami percaya Tuhan kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih karunia-Mu. Saat ini kami berdoa buat bangsa kami Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita buat bangsa kita Indonesia. Orabatakaya shekenaralamu. Kami mengucap syukur buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Kami serahkan pemimpin yang sudah Tuhan percayakan atas kami. Dari jajaran tertinggi bahkan terendah sekalipun Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar mereka memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Saat ini juga Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami berdoa buat gembala pembina kami dan keempat wakilnya. Gembala rayon 9 dan kedua wakilnya. Gembala-gembala di rayon 9. Bahkan gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Yohanes. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun mereka pelayanan, tanda-tanda heran Tuhan nyatakan. Hadirat-Mu memenuhi setiap pelayanan mereka Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kesehatannya, usaha keluarga besarnya. Aman dalam perlindungan Tuhan. Makasih Tuhan. Saat ini kami berdoa juga buat setiap kami yang pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru, hikmat yang baru. Kesukaan yang baru Tuhan nyatakan atas setiap kami. Biar apapun yang kami lakukan kami tahu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Oh rabatakaya sheken aralabataka arabu. Inarabatakaya sheken arabarabarabara. Irabaya sheken, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang beribadah di rumah Tuhan. Mulai dari kepala keluarga, istri, anak-anak Tuhan Yesus berkati Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Kami percaya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, di mana pujian penyembahan dinaikkan, hadirat-Mu yang besar akan turun atas setiap rumah-rumah umat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Bapa, makasih Roh Kudus. Kami siap memulai ibadah kami. Mari kita yang siap bersama-sama katakan amin. Kasih Tuhan. Dari awal katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Ini kekuatan kami yang terbaik Tuhan, hanya bagi-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
Mari angkat suaramu, mari angkat suaramu. Yesus yang layak kami agungkan. Pagi hari ini Tuhan, ajar kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kiaralabatakarabaramo. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kiaralabatakarabaramo. Kiaralabatakarabaramo. Kami percaya setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan. Setiap kami yang beban berat Tuhan kasih kelegaan. Horabatakaya shekenaralabatakarabu. Shikiralabatakarabarabarabarabarabarabarabayarabayarabayarabayarabaya. Mari terus kita sembah Tuhan. Shikiralabatakarabarabarabarabarabu. Haleluya. Setiap pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Horabatakaya shekenarabarabarabarabarabarabayarabayarabayarabayarabayarabayarabu. Hirabatakarabarabarabai. Kita yang di rumah, kita angkat suara kita, kita angkat tangan kita. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu mengalami perjumpaan dengan-Mu, perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Setiap rumah diberkati, setiap rumah diberkati, setiap rumah diberkati. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Jesus, makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat, ya, amin, yes, ya dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi katakan, ku kagum, hormat, kami kagum akan Engkau Tuhan. Ya,
Bersama-sama kita sorakan haleluya. 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 Kita yang siap memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita siapkan hati kita untuk kita menari bagi Tuhan, amin. Mari yang di rumah saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau menari bagi Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya.
Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh ditaburi oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat. Amin. Kasih Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yang dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan isi hati-Mu, mulut bibir hamba-Mu, agar setiap apapun yang disampaikan menjadi rema sepekan buat setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menyambut firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan Engkau. Kami mengucap syukur
pada hari ini boleh beribadah kembali. Dan saatnya Tuhan, biarlah Engkau saja yang berbicara untuk kami semua. Hari ini kami merindukan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan pesan dan kehendak-Mu. Biar Engkau saja yang berbicara. Roh Kudus, jamah kami semua. Segala roh-roh yang tidak berkenan kami bersahati dalam nama Yesus. Sudah kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja menjamah kami. Sehingga firman-Mu pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, tema khotbah hari ini adalah menaburlah, pasti menuai. Mari kita lihat di kitab Kejadian 8 ayat 22. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan, berbicara mengenai hukum yang ada di muka bumi ini yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Di sini dikatakan ada dingin, pasti ada panas. Ada kemarau, pasti ada hujan. Ada siang, pasti ada malam. Dan saat ini kita akan membahas, yaitu apa saudara? Ada taburan. Percayalah, pasti ada tuaian. Semua ini berlaku selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Jadi apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Dan ada taburan, maka pasti akan diikuti dengan tuaian. Bagaimana kita akan menuai kalau kita tidak menabur? Saudara, hari ini kita mau belajar dari Ishak. Saat terjadi kelaparan di negerinya, Tuhan perintahkan jangan kemana-mana, bahkan jangan ke Mesir. Tetap tinggal di negerinya. Saat itulah Ishak taat, dan saat itulah Ishak menabur. Maka ia mendapat tuaian 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan sangat kaya. Saudara, ada 3 hal yang harus kita tabur. Mari kita lihat. Yang pertama, yaitu menabur keintiman. Mari kita lihat di Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kau ikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Saudara, seperti bapaknya Ishak, yaitu Abraham. Ishak hidup intim dengan Tuhan, sehingga kehidupannya dituntun oleh Tuhan. Bahkan saat kelaparan terjadi di negerinya, dia berencana untuk pergi ke Mesir, tapi apa yang Tuhan katakan, yaitu tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dan saudara, Ishak taat, maka Allah memberkati Ishak dan keluarganya. Walaupun saat itu sedang terjadi kelaparan hebat di negeri dia tinggal. Saudara, respon kita apa? Mari kita lihat di Galatia 3 ayat 9 dan 14. Mari kita baca dulu di ayat 9. 2, 3. Jadi
mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, seperti Abraham dan Ishak yang menabur keintiman dengan Allahnya, sehingga mereka taat dan melakukan perintah Tuhan. Sesungguhnya kita juga dapat belajar dari nenek moyang kita secara rohani. Saat kita menabur keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan, setiap hari kita percaya dan mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Saudara, percayalah, berkat yang diterima Abraham, Ishak dan Yakub, Ishak dan akan kita terima juga. Amin, saudara. Yang kedua, kita menabur dalam kasih, saudara. Mari kita lihat di Kejadian 26 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara, Ishak dalam perjalanan hidupnya juga mengalami kehidupan yang sangat sulit. Saat itu musim kemarau panjang, kelaparan terjadi, saudara. Dan saat itulah air menjadi sesuatu hal yang sangat mahal. Nah, saat itu di mana setiap kali hamba Ishak menggali sumur, ya, untuk mendapati air, saudara. Ya, di mana sumur itu pernah digali pada zaman Abraham, tapi setelah itu tertutup kembali. Dan setelah mereka gali, dan keluarlah airnya berbual-bual. Apa yang terjadi? Para gembala-gembala Gerar merebut sumur itu. Lalu saat itu mereka mengalah. Ya, mereka cari sumur yang lain untuk digali. Tapi lagi-lagi gembala Gerar merebutnya, saudara. Tetapi hamba-hamba Ishak tetap menabur kasih dengan memberikan sumur tersebut. Dan juga tidak mau bertengkar dan akhirnya mengalah cari sumur yang lain. Sehingga akhirnya mereka menemukan sumur, yaitu yang dinamakan Rehobot. Nah, saudara, walaupun Ishak menghadapi tantangan yang berat seperti itu, tetapi Allahnya Abraham tetap memberkati Ishak. Seperti yang dikatakan di dalam Kejadian 26 ayat 24 dan 25. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, dari taburan kasih Ishak, ya, dan juga bersama hamba-hambanya, apa yang ia peroleh? Mari kita lihat di Kejadian 26 ayat 28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita akan mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Ternyata saudara, orang-orang Filistin di situ memperhatikan Ishak, saudara. Ishak yang menabur dengan kasih. Akhirnya mereka lihat, loh kok setiap kali sumurnya direbut, diambil, mereka ngalah harus cari sumur yang lain. Tapi berkatnya kok semakin besar. Tuhan memberkati Ishak dan para hamba-hambanya. Ya. Oleh karena itu, wah, kita harus mengadakan sumpah setia nih.
kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan mereka. Ayat 29 selanjutnya, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ayat 30 dan 31. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Oh, luar biasa saudara. Jadi apa yang ditabur Ishak? Yaitu kasih. Ya, melalui Ishak kita bisa belajar untuk menabur kasih pada zaman yang sesulit apapun. Saat ini kan kita juga sedang menghadapi masa yang sulit, yaitu resesi ekonomi, karena pandemi COVID-19. Tetapi kembali, kita sebagai murid Tuhan Yesus tetap harus menabur kasih dalam segala hal. Seperti firman-Nya di dalam Yohanes 15 ayat 9, mengatakan demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara, Tuhan Yesus tetap menghendaki kita apa? Untuk kita tetap tinggal di dalam kasih itu. Yang ketiga saudara, kita harus menabur benih. Mari kita lihat di Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai sekumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara, di situ dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di sini dikatakan, Ishak menabur apa saudara? Pasti menabur benih. Setelah itu, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Artinya apa? Ia menuai. Jadi seperti hukum yang tadi yang pertama saya katakan. Saat ada taburan, pasti ada tuaian. Sebab Ishak diberkati Tuhan. Nah saudara, untuk mendapat hasil tuaian, harus ada benih yang ditabur. Baru setelah itu, Allah memberkati. Tidak mungkin kita mengatakan, contohnya ya saudara, kita punya sebidang sawah. Lalu kita mengatakan kepada sawah itu, hei sawah, tumbuhlah padi. Ya, kan gak bisa ngomong seperti itu saudara. Apakah padi itu langsung otomatis tumbuh? Enggak saudara. Karena kembali, sawah di situ dibutuhkan apa saudara? Benih padi untuk ditanam. Nah setelah ditanam, beberapa bulan kemudian baru bisa kita tuai. Setelah menuai, harus kita sisihkan lagi sebagian keuntungannya dari tuaian itu. Untuk apa? Untuk kembali membeli benih supaya ada tuaian yang selanjutnya. Dan itulah hukum tabur tuai. Tetap terjadi selama bumi masih ada. Seperti bangsa Israel, setelah menuai, mereka memberikan 1/10 yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, ke bait Allah. Bisa dalam bentuk hasil pertanian, hasil peternakan, dan yang lain-lain. Saudara, mari kita lihat di dalam Maleakhi 3 ayat 10 sampai dengan 12. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara, berbicara persepuluhan bukan karena Allah itu miskin loh saudara, ataukah gereja yang berkekurangan. Tetapi ini berbicara benih, yaitu benih ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Kalau kita sudah diberkati Tuhan dengan berlimpah,
Contohnya apa, saudara? Kita sudah diberikan nafas hidup, berikan kesehatan, diberikan materi. Bahkan kita sudah diberkati melalui keuangan kita yang diberkati oleh Tuhan 100%. Tuhan hanya minta berapa, saudara? Hanya minta 10%. Masa sih kita nggak kasih? Ya. Berbicara persepuluhan juga bicara hati kita. Supaya hati kita tidak terikat dengan apa? Dengan mamon, saudara. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kondisi seperti ini, di mana keuangan kami berkurang, apakah tetap harus memberikan persepuluhan? Kembali, saudara, kalau itu perintah Tuhan, kita harus belajar untuk taat. Nah, tinggal kita sesuaikan seberapa penerimaan kita, dan 10% itu adalah milik Tuhan. Percayalah, saudara. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10b sampai dengan 12, saat kita memberikan persepuluhan, firman Tuhan mengatakan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Saudara, dikatakan aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Jadi kembali, kita akan mengalami serangan-serangan, semua akan dihardik oleh Tuhan. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Artinya apa? Apa yang kita perbuat dibuat berhasil. Bahkan di ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Saya percaya, bukan hanya kelihatannya di luar berbahagia, saudara, di dalamnya khawatir, enggak. Luar dalam damai sejahtera sukacita. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Mungkin ada yang bertanya, kalau perpuluhan zaman dahulu hasil pertanian dan peternakan, untuk zaman sekarang bagaimana, Pak? Saudara, sekarang bisa kita sesuaikan saja. Kalau saudara bekerja, kembali persepuluhannya diambil dari gaji saudara, ya, yang kita terima setiap bulan. Kalau kita dagang, persepuluhannya diambil dari keuntungan kita. Seperti Abraham di Ibrani 7 ayat 1-3. Mari kita baca sama-sama. 2-3. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak berselisih, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Saudara, berdasarkan tafsiran hamba-hamba Tuhan, bahwa Melkisedek Raja Salem adalah Tuhan Yesus sendiri yang datang di zaman Abraham. Di sini Abraham memberikan persepuluhan bukan dari hasil pertanian atau peternakan, tetapi dari hasil rampasan saat Abraham mengalahkan raja-raja. Saudara, respon kita apa? Berbicara persepuluhan, saudara, sebagai pengikut Kristus sesungguhnya wajib untuk memberi, karena itu adalah benih bagian kita yang harus dilakukan untuk Tuhan. Jadi kita harus melakukan bagian kita. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memberkati kita. Sehingga kita akan menuai seperti Ishak. Walaupun di saat kesulitan seperti pada zaman ini juga. Lalu Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Perhatikan baik-baik saudara, kata Tuhan Yesus tadi. Yang satu harus dilakukan. Yang harus dilakukan apa saudara? Persepuluhan. Dan yang lain
jangan diabaikan. Yang jangan diabaikan apa, saudara? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Amin, saudara. Sebagai penutup, saudara, berbicara persepuluhan, saya katakan maaf hari ini. Saya bukan berbicara untuk kepentingan diri saya sendiri. Karena saya sendiri dan keluarga sampai hari ini, kami masih menabur persepuluhan. Dan juga saya percaya jemaat Lebak Wangi sudah banyak belajar bagaimana menabur dalam hal persepuluhan. Dan percayalah, pasti kita akan menuai. Tetapi bagi yang belum menabur, sesungguhnya pada masa sulit ini, kita semua sedang diuji. Apakah iman kita kepada Tuhan tetap kuat dan teguh? Percayalah, melalui ujian semua ini, kita akan semakin naik. Asal kita percaya akan janji Tuhan. Ingat, tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Kita akan semakin naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, jamah anak-anak-Mu. Urapi, penuhi Bapa. Biarlah hari-hari ini kami menabur yang terbaik untuk Engkau. Menabur keintiman denganmu Tuhan. Menabur kasih. Bahkan yang terakhir menabur benih. Terus Tuhan, biarlah ini menjadi gaya hidup kami. Sehingga kami terus dituntun oleh Engkau. Kami menjadi saksi-Mu kemanapun kami melangkah. Bahkan kami melakukan bagian kami. Maka kami percaya Engkau akan melakukan bagian-Mu untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu. Dan juga mujizat kesembuhan, kasih-Mu berlimpah untuk kami semua yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan. Hamba-Mu sudah menyelesaikan bagian hamba-Mu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Saudara, mari kita masuk di dalam pengumuman. Hari ini, ibadah hari ini di GBI Lebak Wangi Parung masih diadakan secara online. Dan ibadah bersama di rumah ibadah atau di gereja masih ditiadakan. Pastikan saudara ada di depan TV, laptop, HP untuk mengikuti ibadah online melalui channel YouTube, Instagram GBI Lebak Wangi setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Saudara, ada satu pengumuman penting, mulai bulan depan, ibadah minggu di gereja Lebak Wangi akan kita mulai kembali. Tepatnya pada minggu pertama, hari Minggu tanggal 6 September, kita akan kembali beribadah di gereja Lebak Wangi. Tapi kembali saudara, dengan menerapkan protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, wajib juga cuci tangan, dan juga jaga jarak. Nah, dikarenakan dengan kita harus mengikuti protokol kesehatan, kapasitas ibadah jadi terbatas, saudara. Tempat ibadah jadi terbatas. Hanya 50 orang untuk satu kali ibadah. Oleh karena itu, setiap jemaat yang mau beribadah diwajibkan mendaftar dahulu ke gembala-gembala kul yang membawahi saudara. Nah, kembali, ibadah minggu tanggal 6 September bulan depan akan diadakan 2 kali ibadah, pukul 7 dan pukul 9. Nah, saudara bisa mendaftar. Terserah saudara, kalau yang mendaftar sudah pukul 7, berarti pukul 9 saudara-saudara yang lain. Nah, apabila ada kelebihan kapasitas dan adanya permintaan jemaat untuk datang beribadah, maka nanti kami akan pikirkan akan membuka ibadah yang ketiga, yaitu pukul 11. Apabila itu juga ada permintaan lagi, ya kami mungkin akan membuka ibadah yang keempat. Tapi sementara hanya 2 kali ibadah. Oleh sebab itu saudara silahkan mendaftar. Lalu untuk ibadah anak tetap diadakan secara online. Jadi anak-anak di bawah umur 12 tahun tetap ibadah anak online di rumah masing-masing. Lalu bagi jemaat yang berumur di atas 60 tahun dan juga jemaat yang mempunyai penyakit kronis dapat mengikuti ibadah raya atau ibadah minggu secara live streaming. Jadi nanti kita ada ibadah di gereja, tetapi kita juga akan siarkan secara live streaming setiap pukul 9. Ya, dari saudara bisa melihat dari rumah masing-masing.
ya. Jadi setiap pukul 9 kita akan mengadakan live streaming dan saudara yang di rumah bisa mengikuti ibadah juga di tempat ini. Yang kedua, jemaat dan pengerja dihimbau untuk tetap masuk dalam doa bersama 1 jam. Setiap hari waktunya pukul 5, pukul 10, pukul 7 sore. Melalui doa bersama 1 jam, kita perangi pandemi COVID-19 dan berdoa untuk keluarga kita, juga berdoa untuk persiapan ibadah nanti bulan September. Untuk tata cara dan pokok doa bersama 1 jam, saudara dapat menghubungi Ibu Leni dengan WA 0813 9584 4493. Yang terakhir, Cool Family GB Lebakwangi sebagai sarana jemaat untuk menjaga kerohanian kita bersama Tuhan di masa pandemi COVID-19. Saya berharap saudara tetap melakukan ibadah Cool Family karena firman-Nya mengatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Percayalah, jika Tuhan hadir, berkat-Nya juga hadir atas keluarga kita. Bagi yang saudara yang sudah melakukan Cool Family, ayo tetap semangat, tetap melaksanakan setiap minggu Cool Family. Dan juga bagi yang sudah membuka Cool Family, siap-siap. Karena kita akan dipersiapkan sebagai lumbung-lumbung jiwa untuk mempersiapkan tuaian di akhir zaman. Untuk info Cool Family dapat menghubungi Ibu Utami dengan WA 0812 954 1428. Selesailah ibadah hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Biarlah kasih-Mu juga berlimpah untuk jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Bapa, kami juga berdoa untuk mempersiapkan di bulan depan, bulan September. Kami akan mengadakan ibadah secara offline, yaitu beribadah di gereja. Bapa, persiapkan kami semua, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Bahkan ibadah boleh berjalan dengan baik setiap bulannya. Kami tolak segala pandemi COVID-19. Dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Kami katakan, di gereja kami dan seluruh jemaat Tuhan, tidak ada pandemi COVID-19 di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah kami ini, mari saudara kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan indah oleh Allah Roh Kudus akan memberkati kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali Maranatha. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.